Tapi belum selesai perjalanan, ternyata Markus berselisih dengan Paulus, guys. Markus pun kemudian diutus menjadi uskup Alexandria di Mesir. Nah, teman-teman, ingat kan ada 4 lambang Injil. Tahukah teman-teman kalau ternyata setiap lambang Injil itu punya artinya loh. Tangan dan kakinya diikat dengan tali dan diseret di jalanan penuh bebatuan tajam sehingga kulit-kulitnya sobek dan terkoyak. Namun jangan sampai selisih paham ini dibawa masuk ke dalam perasaan atau baper ya istilahnya. Harus bisa menerima, bukan malah pindah paroki, pindah keyakinan, atau malah ekstrimnya bikin gereja aliran baru. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 25 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Markus, penulis Injil. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula di Yerusalem pada abad pertama. Hiduplah seorang muda keturunan Lewi bernama Yohanes Markus. Ia terhitung sebagai seorang Yahudi yang kaya, guys. Ibunya adalah seorang janda bernama Maria. Dan ia sendiri mempunyai saudara sepupu bernama Barnabas, yang di Kisah Para Rasul kita kenal sebagai Rasul Barnabas. Setelah Pentakosta, Markus kemudian mengikuti saudara sepupunya itu bersama dengan Paulus dalam perjalanan kerasulannya yang pertama tahun 44. Mereka mengunjungi Seleukia, Siprus, dan Pafos. Tapi belum selesai perjalanan, ternyata Markus berselisih dengan Paulus, guys. Ya, mungkin karena Markusnya ini masih muda ya. Ia kemudian memutuskan untuk pulang ke Yerusalem saat Paulus dan Barnabas berlayar ke Perga di Pamfilia. Ketika Paulus dan Barnabas ingin melakukan perjalanan kerasulan yang kedua, Barnabas ingin membawa Markus kembali, tetapi Paulus menentang keras, sehingga perselisihan pun terjadi antara Paulus dan Barnabas. Paulus melanjutkan pewartaannya dengan Silas, sedangkan Barnabas bersama dengan Markus melanjutkan kerasulan ke daerah Siprus. Tapi nih guys, slack atau perselisihan ini nggak berlangsung seumur hidup kok. Sebagai orang Kristen, mereka tentu lebih mengutamakan kasih dibanding ego diri sendiri. Kita bisa lihat kok di surat Rasul Paulus kepada Timotius disebutkan seperti ini. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ini berarti hubungan Paulus dan Markus kembali baik, guys. Selain itu, Markus juga menjadi murid kesayangan dari Santo Petrus. Bahkan, Santo Petrus dalam suratnya menyebut Markus sebagai anakku, yang oleh beberapa ahli memperkirakan kalau Petrus ini menjadi orang yang membaptis Markus. Namun sayang, Markus harus kehilangan gurunya tersebut akibat dari penganiayaan yang dilancarkan oleh Kaisar Nero, Kaisar Romawi saat itu sekitar tahun 64. Markus pun kemudian diutus menjadi uskup Alexandria di Mesir dan hingga kini sangat dihormati oleh gereja di Alexandria yang kita kenal juga sebagai gereja Koptik. Seperti yang kita tahu juga ya, Markus menulis Injil yang berada di urutan kedua dari Perjanjian Baru. Dan ini semua berkat pengajaran dan khotbah-khotbah yang disampaikan Rasul Petrus semasa hidupnya. Nah teman-teman, ingat kan ada 4 lambang Injil. Matius dilambangkan dengan manusia, Lukas dilambangkan dengan lembu, Yohanes dilambangkan dengan elang, sedangkan Markus dilambangkan dengan singa. Tahukah teman-teman kalau ternyata setiap lambang Injil itu punya artinya loh. Singa disematkan sebagai lambang Injil Markus karena pada perikop pertamanya ia menceritakan tentang Yohanes Pembaptis, seorang yang berseru-seru di padang gurun. Berseru-seru di padang gurun inilah yang pada waktu itu diidentikan dengan singa, guys. Mungkin buat kita agak membingungkan ya, bukannya yang di padang gurun itu unta ya. Tapi kita harus tahu konteksnya ini di 2000 tahun yang lalu ya guys. Nah kalau teman-teman pengen tahu makna lambang-lambang yang lainnya, teman-teman bisa cek di description box ya, riwayat hidup Santo Lukas dan Santo Yohanes. Oke lanjut. Kaisar Nero ternyata nggak ada capeknya guys memburu orang-orang Kristen. Setelah berhasil membunuh Santo Petrus, ia kemudian mencari orang Kristen lain terutama yang punya relasi dengan Santo Petrus. Uskup Yohanes Markus pun akhirnya tertangkap dan dipenjara seperti gurunya. Ia disiksa dengan sangat kejam guys sebelum akhirnya wafat. Tangan dan kakinya diikat dengan tali dan diseret di jalanan penuh bebatuan tajam sehingga kulit-kulitnya sobek dan terkoyak. Tapi karena belum wafat, besoknya ia diseret lagi hingga akhirnya ia wafat sebagai martir sekitar tahun 68. Relikwinya saat ini ada di Venesia di Italia.
Teman-teman yang punya kesempatan boleh banget nih berkunjung ke Basilika Santo Markus. Nah teman-teman, memang agak singkat ya kisah hidupnya. Tapi hal yang menarik menurutku adalah banyak kisah selisih paham dalam hidup Santo Markus. Beliau sempat berselisih paham dengan Santo Paulus yang merembet juga ke Santo Barnabas. Namun pada akhirnya perselisihan itu gak dipertahankan lama guys. Di sini kita bisa belajar kalau dalam hidup pelayanan tentu akan ada namanya selisih paham atau perbedaan pendapat atau pandangan. Itu hal yang wajar. Namun jangan sampai selisih paham ini dibawa masuk ke dalam perasaan atau baper ya istilahnya. Sampai-sampai udah nggak mau ngomong, nggak mau ketemu, nggak mau ngechat atau nyapa lagi. Misalnya, ini contoh ya, seksi kepemudaan berselisih paham dengan seksi liturgi tentang misa OMK. Oh, seksi kepemudaan tuh pengennya ada drum band biar meriah, tapi seksi liturgi nggak setuju. Nggak apa-apa, didiskusikan dan dicari jalan keluarnya bagaimana. Bukan malah ngomongin di belakang ya guys. Coba dicari dulu aturan dari keuskupan bagaimana, apakah dimungkinkan atau tidak. Kalau memang peraturannya sesuai dengan keinginan salah satu pihak, ya jangan sewot pihak yang lain. Harus bisa menerima, bukan malah pindah paroki, pindah keyakinan, atau malah ekstrimnya bikin gereja aliran baru. Inilah namanya kedewasaan dalam beriman guys. Maksudnya kita lebih mengutamakan kasih dan persatuan daripada keinginan diri sendiri yang mungkin jatuh-jatuhnya bisa dikatakan egois. Oleh karena itu teman-teman, mari kita memohon doa Santo Markus agar kita bisa punya kedewasaan dalam beriman. Santo Markus, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Markus. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Bye-bye!